Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 menjelaskan dari dynamic routing dari jaringan komputer. Yang akan kami bahas yang pertama ada konsep dasar, metrik dan konvergensi, mekanisme atau distance vector dan link state, dan terakhir protokol IGRP dan BGP. Baik, untuk yang pertama yaitu konsep dasar. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis menemukan jalur atau rute terbaik untuk meneruskan paket data ketujuannya di dalam sebuah jaringan komputer atau antar jaringan. Konsep kuncinya terletak pada kemampuan router untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan router tetangganya menggunakan protokol routing khusus. Nah, yang selanjutnya ada perbandingan statis dan dynamic routing, yaitu yang pertama ada konfigurasi, yang dimana static routing yaitu secara manual, yang dimana admin memasukkan setiap jalur, dan dynamic routing itu secara otomatis, router yang belajar dan menyesuaikan jalur. Yang kedua ada adaptasi perubahan, dari static routing yaitu tidak adaptif, dan dari dynamic routing yaitu adaptif. Untuk yang ketiga ada kompleksitas jaringan, cocok untuk static routing, cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Dan dari dynamic routing penting untuk jaringan besar dan kompleks. Yang keempat ada overhead CPU dan bandwidth, yang dimana static routing itu rendah dan dari dynamic routing itu tinggi. Dari fitur keamanan, static routing lebih aman karena admin mengontrol semua jalur, dan dari dynamic routing itu kurang aman karena rentan terhadap routing injection. Dan fitur terakhir ada fitur administrasi dari static routing, mudah untuk jaringan kecil dan sulit untuk jaringan besar. Namun dari dynamic routing yaitu sulit untuk setup awal, mudah untuk pemeliharaan jaringan besar. Nah, yang selanjutnya ada autonomous system atau AS, IGP versus EGP. Autonomous System atau AS adalah kumpulan jaringan IP yang berada di bawah kendali satu entitas administrasi tunggal dan menggunakan kebijakan perusahaan yang umum. Setiap AS diidentifikasikan dengan nomor unik yang dikenal sebagai ASN atau Autonomous System Number. Nah, yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Protokol Interior Gateway Protocol atau IGP digunakan untuk melakukan perubahan di dalam satu autonomous system atau AS. Tujuan utamanya adalah menemukan jalur terbaik di dalam batas administratif jaringan tersebut. Contohnya ada OSPF atau Open Shortest Path First. Yang kedua ada AIGRP atau Ancient Interior Gateway Routing Protocol atau protokol proprietary Cisco yang sekarang open, RIP atau Routing Information Protocol atau ISIS, Intermediate System to Intermediate System. Nah, yang selanjutnya ada AGP atau Exterior Gateway Protocol. Exterior Gateway Protocol atau AGP digunakan untuk perubahan antar autonomous system atau AS, yaitu antar jaringan yang berbeda entitas administratif. Protokol ini berfokus pada penukaran informasi, reachability atau keterjangkauan antar AS, dan menegakkan kebijakan perubahan global. Contohnya ada BGP atau Border Gateway Protocol, adalah satu-satunya AGP yang secara luas digunakan di internet saat ini. Ia berfungsi sebagai perekat yang menghubungkan semua AS di seluruh dunia. Baik, untuk materi yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi metrik dan konvergensi. Pada dynamic routing,
Router tidak memilih jalur secara acak, tapi berdasarkan metrik. Metrik ini adalah nilai penentu kualitas suatu jalur. Prinsipnya sederhana, semakin kecil nilai metrik, semakin baik rutenya. Ada beberapa jenis metrik yang umum digunakan, misalnya hop count, yaitu beberapa banyak router yang dilewati, lalu bandwidth yang melihat kecepatan jalur, ada juga delay, load, dan reliability yang masing-masing menilai waktu tunda, tingkat kepadatan, dan keandalan jalur. Dengan metrik ini, router bisa memilih jalur yang paling efisien dan paling stabil, bukan hanya yang paling dekat. Selanjutnya adalah konvergensi. Konvergensi adalah suatu proses saat semua router menyamakan persepsi ketika terjadi perubahan jaringan, misalnya link putus atau rute baru muncul. Selama proses konvergensi, router saling bertukar update sampai semua tabel routing konsisten. Semakin cepat konvergensi, semakin cepat jaringan pulih, dan semakin kecil kemungkinan paket data tersesat. Kecepatan konvergensi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jenis protokol yang digunakan, ukuran jaringan, dan seberapa cepat router mengirim update. Jadi, metrik menentukan rute mana yang terbaik, sedangkan konvergensi menentukan seberapa cepat keputusan itu disepakati oleh semua router. Jika metriknya akurat dan protokolnya efisien, maka konvergensi bisa tercapai lebih cepat dan jaringan menjadi lebih stabil. Baik, untuk mekanisme akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk dasar distance vector yaitu memiliki prinsip kerja routing berdasarkan informasi yang diterima dari tetangga terdekat, atau disebut routing by rumor. Setiap router hanya tahu jarak atau distance dan arah atau vektor ke suatu network atau router terdekat. Informasi yang dipertukarkan yaitu setiap router mengirimkan seluruh tabel routing mereka ke semua tetangga secara berkala atau periodik. Kemudian memiliki kelebihan mudah dikonfigurasi dan membutuhkan daya komputasi yang rendah. Tetapi juga memiliki kekurangan yaitu convergence, yaitu penyatuan informasi yang lambat dan rawan routing loop. Kemudian ada RIP yaitu Routing Information Protocol adalah contoh klasik dari protokol distance vector. Metrik menggunakan hop count yaitu jumlah router yang dilewati sebagai metrik penentu jalur terbaik. Batasan maksimumnya adalah 15 hop. Jika jaringan dengan 16 hop akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Kemudian RIP memiliki versi 1 yaitu classful dan RIP versi 2 classless yang mendukung VLSM. Masalah count to infinity, di mana router terus mengirimkan hop count ke suatu network yang jalurnya sebenarnya adalah sudah terputus. Ini terjadi karena router salah mengira rute yang rusak dari tantangannya sebagai jalur baru yang valid. Dampaknya menghasilkan routing loop, yaitu paket berputar tidak tentu arah, dan membutuhkan waktu yang lama sehingga metrik mencapai infinity, sehingga membuang bandwidth. Selanjutnya, solusi pencegahan loop. Pertama ada split horizon, yaitu mencegah router mengirim kembali informasi melalui interface yang sama tempat router itu dipelajari. Kemudian poison reverse, yaitu jika jalur terputus, router secara aktif meracuni atau poisoning router tersebut. Ia mengiklankannya ke tetangganya dengan menetapkan metrik 16 atau unreachable. Tujuannya memastikan router tetangga segera menghapus router terburuk dari tabelnya dan mempercepat proses konvergensi. Kemudian ada hold down timer. Setelah menerima kabar terputusnya jalur, router mengabaikan semua informasi routing baru, kecuali dari sumber kegagalan, selama beberapa waktu untuk mencegah kebingungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mekanisme link state yang saya jelaskan berikut adalah protokol OSPF atau Open Short Path First, yang dimana sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Gambaran mengenai prinsip kerja OSPF itu pertama, setiap router membuat link state paket atau LSP, kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state
advertisement atau LSA type 1 dan menentukan DR atau designated route dan BDR atau backup designated route yang berada dalam satu area. Masing-masing router kemudian menghitung jalur terpendek ke semua network berdasarkan cost routingnya. Jika ada perubahan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP kembali ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224.0.0.6. Kemudian LSP akan mendistribusikan oleh DR ke router network lain dalam satu area sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. OSPF ini memiliki cara kerja yang mirip-mirip dengan GPS di mana kita memberikan lokasi dan GPS akan memberikan rute atau path terpendek ke tujuan. Next. Konsep kunci dari OSPF itu ada backbone area yang dimana routing protokol ini menggunakan konsep hierarki yang membagi-bagi jaringan berdasarkan area. Beberapa area di backbone area ini ada backbone area 0 yang dimana tugasnya itu mendistribusikan pesan routing antara non-backbone area, kemudian sub area harus terhubung semuanya dengan backbone secara logikal. Kemudian ada standar atau default area, itu adalah sub area dari area 0 yang menerima LSA inter area dan inter area yang dikirim dari ABR yang terhubung dengan backbone area. Kemudian ada stop area yang merupakan area yang paling ujung dan tidak menerima advertise external route, namun digantikan dari default area. Selanjutnya ada not so stubby area. Ini merupakan sub area yang tidak menerima external route dari area lain, tetapi masih dapat menerima external route dari rute lain yang masih dalam satu area. Next. Kemudian ada DR atau BDR. DR ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan LSA ke dalam satu area. Kemudian BDR ini berfungsi untuk membackup tugas dari DR ketika perangkat DR ini bermasalah atau terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra atau SPF. Algoritma ini digunakan untuk setiap router untuk menghitung jalur terpendek ke semua tujuan dalam jaringan. Algoritma ini menggunakan biaya atau cost sebagai metrik dan menggunakan informasi dari basis data link state untuk membangun pohon jalur terpendek dari perspektif router itu sendiri, yang kemudian memasukkan router terbaik ke dalam routingnya. Selanjutnya, penjelasan protokol IIGRP dan BGP akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan membahas dua protokol routing penting dalam jaringan komputer, yaitu protokol EIGRP dan BGP. Kedua protokol ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses routing di jaringan. Kita akan membahas protokol yang pertama, yaitu EIGRP atau Ancient IGRP. Nah, EIGRP adalah protokol routing yang digunakan dalam suatu autonomous system atau AS seperti jaringan perusahaan atau kampus. EIGRP ini menggabungkan fitur-fitur terbaik dari dua jenis protokol routing, yaitu distance vector dan link state. Oke, kita ke pembahasan komponen pertama, yaitu distance vector. Komponen ini bekerja berdasarkan prinsip router, di mana router hanya perlu tahu tetangganya dan apa yang tetangganya ketahui. Router akan mengirimkan pembaruan rute hanya ke tetangga langsungnya. Oke, kita ke komponen keduanya, yaitu link state. Komponen ini menggunakan topologi table yang berisi gambaran lengkap dari semua rute yang mungkin ada di jaringan. Keunggulan link state adalah konfigurasi yang cepat melalui rute cadangan atau visible successor, dan pembaruannya terpicu atau triggers updates, sehingga tidak perlu mengirim update secara berkala. Oke, lalu pada bagian algoritma intinya, dia menggunakan algoritma dual. Yang menarik dari EIGRP adalah menggunakan algoritma inti yang disebut dual atau diffusing update algorithm. Algoritma ini menggunakan perhitungan rute terbaik dan menjamin jalur dari yang bebas loop dalam jaringan. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas Border Gateway Protocol atau BGP. Nah, itu adalah merupakan satu-satunya EGP yang digunakan internet saat ini. Berbeda dengan EIGRP yang bekerja di dalam satu autonomous system, BGP membutuhkan autonomous system yang berbeda seperti antar ISP atau internet service provider.
Nah, tujuannya BGP ini adalah mencari jalur yang valid dan sesuai dengan kebijakan atau polisi yang telah ditentukan di antara puluhan ribu autonomous system yang ada. BGP menggunakan TCP port 179 untuk komunikasi yang andal antar peer. Dalam implementasinya ada dua jenis BGP. Yang pertama ada eBGP atau external BGP, digunakan di router BGP di autonomous system berbeda untuk menghubungkan antar ISP. iBGP atau internal BGP digunakan antar BGP di autonomous system yang sama. Lalu di sini ada path vector. Yang membedakan dari BGP dari protokol lainnya adalah menggunakan mekanisme path vector. BGP mengiklankan suatu jaringan bersama dengan daftar lengkap autonomous system yang dilalui, yang disebut dengan autonomous system path. Sebagai contoh, jika ada rute dari autonomous system 100 ke autonomous system 300, maka setelah melewati autonomous system 200, rute tersebut akan memiliki autonomous system path dengan skala 200 dan 100. Nah, di sini juga ada pencegahan loopnya. Dia menekan mekanisme pencegahan loop TCP cukup sederhana. Jika router BGP menerima rute yang autonomous systemnya sendiri sudah ada di dalam daftar autonomous system path, maka rute itu akan segera dibuang untuk menghindari routing loop. Pemilihan rutenya untuk pemilihan rute dasar, secara default BGP memilih jalur dengan autonomous system path terpendek karena dianggap lebih efisien. Oke, baik, demikian presentasi saya mengenai protokol EIGRP dan BGP. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi.